Pade mungkin bagaimana hari ini Pade? Langsung. Ceritakan. Aldi dulu ya. Oke. Apa? Nutupin belakang. Dari jauh. Saya dari jauh. Untuk melaporkan KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official ya, dan Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA ya, yang memprovokasi persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dari sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak itu, dan ini sangat melanggar ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76. Ya, ancamannya nggak main-main. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya, nah ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPA. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif. Mas Dhani, Udah cukup ya? Oke. Bu Ketua, Mungkin baik, tanggapannya baik. nanti setelahnya Pak Dhani juga. Ya, hari ini kami menerima laporan. Agak keras Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten ya, ada satu media yang itu harus kita dalami, kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, di sosial ya, kemudian juga dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya
memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Itu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya, dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia, identitasnya dilindungi ya. Anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tubuh kita. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapapun. Bu, nanti apakah nanti dari pihak KPI akan mempunyai sendiri mungkin sekedar monitoring atau mungkin sharing Ya, pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu ada kejangkauan, situasi dan lain sebagainya. Tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari oleh yang bersangkutan secara, ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya, dan yang psikolog memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Bu, KPI bakal manggil nggak sih Bu Lolita Gading sendiri? Kan kami sedang mempelajari, baru menerima. ya polisi aja yang panggil, Mas. Berarti mau pidana di sini nggak sih? Oh, iya dong, kan udah bilang. Pada kondisinya Siapapun, Saya catat itu dulu. dulu kalau dari saya Mas Dani ya. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Dan sama-sama ini teman-teman. laporannya sudah kita yang sama ya dari KPI. Kita akan minta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. ke depan. Nah, ini laporan KPI, dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan diminta juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Nah, misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Gitu, nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siapa ini somasi juga, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses itu. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak itu. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Pade, kondisi KPA sendiri gimana? Dampaknya ini seperti apa sih Pade? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Oh ini kayaknya nggak boleh nih. Membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi
kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu cerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Sisi kisnya. Membuka ruang mediasi nggak pada komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu nasibnya dia. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf, gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, lalu nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi apa? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Ada kondisi sendiri mungkin bagaimana? Ya, atau curhat atau gimana gitu, Pak? Tadi bully di sekolahnya atau seperti apa? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya. Teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia. Teman sekolah. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin ada Bisa omongan tergolong Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya reaksi tadi. Ya ada lah, reaksinya ada. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah mungkin bagaimana? Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya, artinya banyak netizen juga yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. Cuma ada kemarin itu apa ya? Hajatan awal. Hajatan lah, hajatan awal. Tahu. tanggapan Teh Mulan sendiri seperti apa Pak Jafri melihat kegaduhan ini, apalagi menimpa anaknya sendiri? Ya sama. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dilaporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita sudah nyimpen banyak akun. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau Saya nggak gimana? tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tapi ya? Iya, kita capture. Kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Ternyata unsurnya masuk. Kita akan. Ada perubahan Pak De. Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau iya bisa dong. dong gitu. Pak De sendiri bisa tampil gitu. Iya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya bersama tim hukum kuasa hukum dari sini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan. Supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri, ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis seperti Esa sendiri gitu. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah akan mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Nggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile, jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar lah. Adi, Atau ada ada upaya dari itu Safia tadi? nggak sih Pak De yang sampai akhirnya bikin Pak De, oh ya udah lapor nih gitu. Ada nggak omongan Safia atau sikapnya gitu? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya, saya katakan ini nggak bisa dijamin kayaknya ini. Adi, sampai sejauh ini ada upaya dari
yang ingin dilaporkan itu Komunikasi untuk Nggak ada. minta maaf juga nggak ada Pak De? Nggak ada. Kita langsung lapor rusa ya. Iya. Rusa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya. Akhirnya udah nggak usah ngelihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed. Akhirnya kayak gitu nggak untuk Enggak, kita kasih pengertian aja. Kita kasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. support kakak reaksi sendiri. kakaknya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh yang melaporkan Al, tapi nggak punya orang tua. Ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakak-kakaknya seberapa kesalnya mungkin melihat hal ini? Wah, kakaknya kesal banget lah. Terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Berarti kan karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin di tadi juga mungkin kan juga gitu. Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi, ya kan? Apalagi saya kan bulletproof, ya kan? Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus postingan Pak De yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak De? Ya itu sebelumnya. Oh sebelumnya itu. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu dan diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pak De, alasannya kenapa sih menghapus video dan terus ngupload lagi itu? Ini dijelaskan, mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Pertimbangan dari awalnya atau Ini ada penyebabnya. pertimbangan? Enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit, ternyata kehapus. Berarti Ini pokoknya tanya sama dia ya. pertimbangan Sangkanya. dari Pak De ya Pak De? Enggak ada. Tidak ada perintah dari saya. Pak De, tapi sebenarnya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pemberian dari dia berubah? Ya ada. Cuma untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Pak De, lusa jam berapa Pak De? Media itu tadi bagus supaya kemudian kalau ada pemberitaan lebih pada inisial anak inisial. Ya, Jadi ini etikanya begitu. misalnya terlalu terganggu anak ya, dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga, misalnya Al Edul, konflik ayah bundanya jangan tanya, bagaimana, itu kan nggak bener. Masa urusan ayah bundanya anak yang ditanyain, gitu kan? Itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang gosip-gosip itu. Kang, Wulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian ini? Nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldrin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Iya. Dari kasus ini apakah masih boleh main kasus apa? Ya, sampai boleh Jadi begini, dibatasi ya, Batasi atau medsos memang apa? gua masih boleh melihat medsos apa? Sama Safia? Oh, boleh, boleh main medsos kan, itu kan hak. Yang nggak boleh kan mempercayai atau mengambil hati hujatan-hujatan dari netizen yang notabene pendidikannya itu rendah. Kalau pendidikan tinggi kan udah tahu kan,
Berarti daripada sendiri memperbolehkan Boleh. tapi dikasih pengertian aja Dikasih gitu pengertian bahwa kita ini memang keluarga yang keren. Jadi kalau ada yang membuli ya, high profile, dia mau membuli ya memang harus bisa diterima. Tapi ada batasannya, ada batasannya. Pembulian itu tidak boleh melebihi daripada melanggar norma. Tadi soal video, selain teknis mungkin apaan sih yang Tanya sama dia. Tapi itu akhirnya jadi perbincangan yang video segala macam yang kubu Vesmaya, kubu Fadi sendiri gitu. Bahkan seolah mereka jadi mau berperang gitu loh di netizen. Nah, Nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum mah nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya. Gitu. Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. tapi ada yang bilang katanya Bunda Maya justru memamerin mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam ada justru yang berisik lah, jangan fisik segala macam gitu. Membalasnya dengan cara yang Iya, dengan cara elegan gitu loh. Oh elegan. Enggak kalau dari pihak mereka gitu. di penilaian netizen mungkin Mas. Tadi bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus lain, ya kan? Fokus ke anak SA aja. Laporan polisi mau kapan? Besok, lusa. jam berapa Pak De? Jumat ya? Berapa di Polda, Pak? berapa di Polda? Habis Jumatan. Polda Metro. Oke, makasih. Kami makasih Pak. Dua, ada tiga lagi.